Baik teman-teman sekalian, kita sampailah pada part terakhir dari video ini, yaitu tentang dekomposisi kumin ya. Kita juga tentang kinetika reaksi, tahapan-tahapan mekanismenya. Baik, pada bagian ini kita akan mencoba menginvestigasi bagaimana kesesuaian antara persamaan 11 yang sudah kita turunkan dengan data-data eksperimen yang kita punya. Namun sebelum itu, barangkali ada di antara teman-teman yang belum clear, belum ngeh bagaimana menuliskan persamaan atau side balance ya. Ini saya review sedikit ya. Saya ingatkan kembali tentang side balance ya. Jadi kalau surface recatalysis itu belum bonding ya, belum bonding berarti kita punya, atau belum ikatan berarti kita punya S, konsentrasinya CV, vakan, jadi active site yang kosong. Kalau dia ada bonding di sini, misalnya A bonding dengan active site, berarti kita punya AS, jadi CAS. Kalau satu saja yang bonding, sehingga neraca site balance-nya, konsentrasi total active site-nya CT, ini total active site-nya ya, tentu saja ya yang kosong dan yang bonding, yaitu CV dan CAS. Kalau satu bonding ya, kalau dua ya tinggal menyesuaikan. Misalnya ini ada bonding dengan A, bonding dengan B, berarti ada CAS, ada CBS di sini. Maka CT-nya, total konsentrasi active site-nya, CAS, CBS plus yang kosong berarti CV. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa membuat saudara bisa lebih jelas ya untuk side balance-nya ya. Baik, sekarang bagaimana kita menginvestigasi persamaan 11 ini kesesuaiannya dengan data eksperimen. Bagaimana caranya? Karena data tadi yang kita punya adalah, coba kita lihat sebentar, data yang ada adalah data antara ya initial rate dari kumin ya, C0 dan PC0 dan partial pressure mula-mula dari kumin. Maka kita menggunakan data mula-mula. Jadi saat mula-mula datanya kan laju reaksi mula-mula ya. Pada saat mula-mula atau awal sekali T sama dengan 0, tentu saja kita baru punya reaktan, baru punya kumin, benzennya belum ada, propilennya belum ada, karena reaksi belum berlangsung ya. Memang kadang-kadang reaksi itu produknya sudah ada, tetapi di case ini, di kasus ini, benzen mula-mula belum ada, propilen belum ada, mula-mula hanya kumin, sehingga saat T0, tekanan parsialnya propilen, tekanan parsial benzen juga 0, sehingga persamaan 11 menjadi itu berarti PP-nya 0, kemudian benzennya juga 0. Itu kita lihat, berarti kita lihat PP-nya 0, ini 0, ini berarti 0 ya, 0 coret. PB mana? PB ini juga 0, ini juga 0 ya. Ya, sehingga kita tinggal punya ini ya, sederhana yang persamanya, min RC 0. Jadi laju reaksi dekomposisi kumin mula-mula sama dengan KPC0. Jadi, karena ini mula-mula, jadi jadilah kita punya persamaan 12 gitu nggih. Karena PP ini P propilennya mula-mula 0, PP0 nya 0, persamaan 11 tinggal jadi persamaan 12 ya. Nah, persamaan 12 ini adalah persamaan linier ya, persamaan linier. Jadi kalau kita buat grafiknya seperti ini, nah ya, ini persamanya, grafiknya sumbu XY-nya menjadi seperti ini. Pertanyaannya adalah apakah ini sesuai dengan eksperimen resultnya? Ya tentu saja kemudian terlihat dengan jelas ini tidak sama, satu linear, satunya lagi eksperimennya adalah ini mungkin poliminal atau mungkin eksponensial ya. Kalau tidak sama terus bagaimana? Ya artinya asumsi yang kita bangun salah, tidak bisa diterima. Bisa mekanisme reaksinya yang tidak bisa diterima, atau mungkin limiting stepnya yang tidak bisa diterima. Terus bagaimana Pak? Ya kita harus memulai lagi dengan asumsi yang berbeda.
dengan asumsi yang berbeda. Ya memang ini trial ya, gambling ya memang, dan tidak ada cara lain selain ini ya untuk kinetika reaksi katalitik. Maka untuk step berikutnya, karena kita masih menggunakan mekanisme reaksi yang sama, cuma kita akan mencoba limiting stepnya yang berbeda. Limiting stepnya yang berbeda. Jadi kalau yang sudah kita coba adalah adsorptionnya adalah limiting step, artinya adsorption yang paling lambat. Nah sekarang bagaimana kalau surface reactionnya yang paling lambat? Wow, udah menghitung panjang-panjang ternyata asumsinya salah. Ya memang begitu ya. Hidup itu kadang-kadang seperti ini juga ya. Kadang-kadang kita sudah kerja keras ya, kita usaha sana usaha sini, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. But this is real life. Jadi kita harus prasangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang sesuatu yang kita tidak suka itu baik buat kita. Kadang-kadang yang kita tidak suka malah justru baik, atau yang baik malah jadi tidak baik. Ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah ya mencoba yang terbaik, ikhtiar maksimal, kemudian berdoa. Itulah pelajaran dari catalytic reaction. Jadi teman-teman sekalian, ini tahap berikutnya surface reaction sebagai tahapan yang paling lambat. Tentu ini tidak saya bahas di sini, ya, nanti akan menjadi sangat panjang dan nanti saudara akan mungkin bosan ya. Sini mungkin saudara juga ingin mencoba ya, jadi saya harus menghormati semangat saudara, harus menghargai itu. Nah, silahkan saudara selesaikan untuk step ini ya. Ini sudah ada sengaja saya tutup ini biar saudara yang mengisi ya. Silahkan diselesaikan untuk step berikutnya. Jadi kita mekanisme reaksi yang sama, tetapi limiting stepnya bukan adsorpsi tapi surface reaction. Nanti kemudian saudara selesaikan, lanjutkan step-step ini sampai pada kesimpulan apakah grafiknya, persamaannya sesuai dengan data eksperimen. Tidak perlu dikumpulkan, tidak perlu sebagai assignment, cukup saudara siap-siap di slide-nya. Jadi nanti ketika di pertemuan berikutnya kita akan pakai Gmeet insyaallah. Saudara siap, nanti random saja. Saya akan minta saudara menunjukkan hasilnya di slide saudara. Itu ya, random saja. Jadi siap-siap. Baik, demikian teman-teman untuk topik kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada yang belum jelas, sekali lagi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, klarifikasi di komen YouTube ataupun di Psikologi ataupun di WA Group ya. Silahkan bertanya, dan kalau ada kesalahan-kesalahan silahkan dikoreksi, barangkali saya juga ada kesalahan dalam typing ya. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan dan video kali ini ya, saya berpesan jaga diri baik-baik, jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan keadaan juga semakin membaik sehingga kita bisa beraktivitas normal seperti biasa, bertatap muka di kampus kita tercinta ya. Mungkin let's close by hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.